Selamat siang Bu Iren dan juga Bu Esti. Perkenalkan nama saya Clara Widya Nirwana dengan NIM 010512200124 dari kelas C Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Pada UAS kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum dan juga perbuatan menurut hukum. Dalam video UAS berikut ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, tindakan ilegal adalah setiap tindakan berbahaya yang memberikan hak kepada korban untuk mengambil tindakan terhadap pelaku. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa materi, misalnya kerusakan akibat kecelakaan, atau minor, misalnya ketakutan atau penyakit. Dengan gugatan ini, korban mencari ganti rugi menurut hukum perdata, misalnya dengan menerima ganti rugi. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut para ahli yang pertama yaitu Subekti dan Jiro Sudibyo. Pengertian melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga kerugian itu harus dikompensasikan kepada orang yang menderita kerugian itu. Yang kedua, ada Kode Napoleon, mengatakan bahwa tindakan ilegal atau perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain membuat orang tersebut membayar kerugian tersebut untuk mengkompensasi kerugian tersebut. Yang ketiga, ada Munir Fuadi. Tindakan ilegal didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum pencipta atau melanggar hak orang lain. Unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama yaitu perbuatan itu harus melawan hukum atau onreh mati. Yaitu perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Yang kedua, perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian dibagi jadi dua, yaitu material dan imaterial. Material, misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imaterial, misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Yang ketiga, yaitu perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian. Kesalahan itu ada dua, yaitu karena kesengajaan maupun karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatan itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian, ada kalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa atau overmark, atau si pelaku memiliki gangguan. Unsur yang keempat atau yang terakhir yaitu antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan kausal. Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Akibat dari perbuatan melanggar hukum, yaitu secara garis besar ada dua kategori kerugian. Kerugian berwujud dan tidak berwujud. Kerugian material adalah kerugian yang sebenarnya diderita korban akibat perbuatan salah. Sedangkan kerugian tidak berwujud adalah kerugian yang diderita seseorang akibat perbuatan salah tersebut. Berikut, saya juga akan menjelaskan klasifikasi ganti rugi menurut Munir Fuardi. Yang pertama yaitu kompensasi sejati. Kerugian aktual yang dialami atau diderita yang dapat dihitung dengan mudah untuk memperoleh angka kerugian. Yang kedua, yaitu kompensasi hukuman. Kompensasi dibayarkan kepada korban melebihi apa yang seharusnya diberikan kompensasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencoba memberikan efek hukuman atau jera. Yang terakhir adalah kompensasi nominal. Soal ganti rugi berupa sejumlah uang, ternyata kerugiannya tidak bisa dihitung dengan uang. Kerusakan non-materi. Bahkan bisa jadi tidak terdapat unsur kerugian materi sama sekali. Kadangkala
Kita yang masih awam terhadap hukum sulit membedakan yang mana wan prestasi dan yang mana PMH. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana seseorang dikatakan sebagai wan prestasi dan bagaimana sebuah perbuatan dikatakan PMH. Seseorang dikatakan wan prestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wan prestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Yang terakhir yaitu, saya akan menjelaskan contoh kasus perbuatan melawan hukum yang saya ambil dari nomor putusan 130K/PDT/2019. Kasusnya yaitu, terdapat perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar upah karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karyawan yang merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan dan akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan. Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kasus tersebut, perusahaan telah melanggar Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan bahwa pengusaha harus membayar upah karyawan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Mahkamah Agung kemudian memerintahkan perusahaan untuk membayar upah yang belum dibayar kepada karyawan serta menggantikan ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Yang terakhir juga saya menjelaskan mengenai perbuatan menurut hukum. Yang pertama, perwakilan sukarela, yaitu seseorang yang secara sukarela atau secara sengaja maupun tidak disengaja membantu kepentingan orang lain. Orang tersebut dikatakan mengikatkan diri untuk mengurus kepentingan orang tersebut hingga orang yang diwakilinya dapat mengerjakan kepentingannya sendiri. Dia tidak berhak mendapat upah, tetapi berhak atas biaya ganti kerugian yang telah dikeluarkan untuk membantu orang lain tersebut. Yang kedua, pembayaran tak berutang. Ini termasuk dalam pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata, yaitu seseorang yang membayarkan utangnya tetapi sebenarnya orang tersebut tidak memiliki utang. Yang ketiga dan sekaligus yang terakhir yaitu perikatan wajar. Ini tercantum dalam pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata, yaitu suatu perikatan yang tidak berikat kepada hukum tetapi secara moral harus terpenuhi. Jika perikatan itu telah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut kembali.